Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami mahasiswa magang ingin mewawancarai Kakak Putri sebagai konselor dari tempat kami magang, yaitu di Puspaga. Puspaga apa? Puspaga Gereja. Gelige. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Kakak Putri sendiri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Arvia Juliana Saputri, SPSI. Saya di sini sebagai konselor Puspaga Gelige, Kota Tanjung Pinang. Saja. Oke, gitu ya. Selanjutnya kami akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk Kakak Putri tentang mengenai Puspaga ini. Itu pertanyaan pertama itu, sejak kapan Puspaga berdiri dan mulai beroperasi di daerah ini, khususnya di Kota Tanjung Pinang ini? Puspaga itu terbentuk tahun 2016, tepatnya 1 Oktober 2018. Itu dibentuk karena ada mandat dari Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa di setiap daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia harus ada minimal 1 puspaga. Nah, di Kota Tanjung Pinang itu ada 2, 1 Puspaga Gelige Kota Tanjung Pinang dan 1 Puspaga Gulinda Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi 2 itu sudah berjalan sejak 2018. Jadi di sini ada beberapa Puspaga atau hanya Puspaga di sini saja atau ada yang lain? Banyak, di seluruh Indonesia banyak Puspaga, seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia ada, setiap daerah masing-masing sudah ada Puspaganya. Jadi kalau tingkatannya itu kota yang paling tinggi itu adalah provinsi. Provinsi itu yang menangani seluruh atau pembimbing atau pembina seluruh Puspaga di kabupaten kota Kepulauan Riau. Ya, jadi setiap Tanjung Pinang hanya 1 kota ya, yang kota. Tapi kalau kantor Puspaga itu 2, karena 1 itu Puspaga Gulinda itu juga bertepatan di Kota Tanjung Pinang juga. Tapi dia wilayah kerjanya berbeda. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja layanan yang disediakan oleh Puspaga? Puspaga itu ada konseling, konsultasi, terus ada home visit, terus ada sosialisasi, KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, terus ada pendataan keluarga rentan dan macam-macam sih. Yang penting itu adalah sifatnya preventif atau pencegahan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari Puspaga? Tujuan utamanya adalah membina seluruh keluarga di seluruh Indonesia, membina anak sesuai dengan hak-hak anak. Jadi parenting yang berdasarkan hak-hak anak. Yang keempat, apa jenis konseling yang paling sering diminta oleh masyarakat? Konseling itu macam-macam. Jadi yang paling sih, jadi paling hak asuh anak itu, terus konseling keluarga antara suami dan istri, itu konseling rumah tangga. Terus ada juga konseling terkait anak nakal, anaknya, jadi konseling terkait anaknya, bahwa anaknya biasanya nakal di rumah, nggak mau belajar, nggak mau ini, nggak mau itu. Banyak macamnya ya. Apa ikutan nanti aja. Selanjutnya Kak, apa petugas di Puspaga mendapatkan pelatihan khusus? Oh iya, pasti, karena dari sebelum awal pembentukan itu kami sudah di petugasnya kakak ya, termasuk khususnya kakak sih, udah mendapat pelatihan tuh udah lumayan banyak dari 2018. Pelayanannya bimbingan seperti bimbingan teknis konselor dan macam-macam, mediasi itu sudah banyak dari
kementerian udah ada, maksudnya dari pemerintah daerah juga ada, atau yang mandiri pun ada juga. Jadi tidak semerta-merta sebagai konselor tidak mendapatkan bimbingan atau misalnya bimbingan tenaga pendukung ya gitu. Itu pasti ada setiap tahun ada. Bisa Kak, bagaimana cara Puspaga ini menjaga masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya? Tetap promosi ya, walaupun dari 2018 kami tetap promosi ke seluruh masyarakat yang nggak tahu, yang sifatnya masyarakat yang tidak aware akan pelayanan-pelayanan yang diberikan pemerintah. Yang misalnya seperti kalau misalnya kita ketemu orang baru gitu kan, kita ngobrol misalnya ngobrol terus gimana ya bagusnya alasan terus ada masalah gitu, saya ketemu ada klien atau ada kekerasan ya kita Bisa, apakah dari Puspaga sendiri ada mempromosikan lewat media atau turun langsung ke masyarakat atau gimana? Dari media sosial, kami ada Instagram dan terus ada Facebooknya juga. Terus karena waktu saat turun ke masyarakat juga ya kamu harus promosi juga sih. Jadi promosi itu bisa melalui jalur apa aja, jadi nggak terpaku pada suatu platform. Jadi waktu kita bahkan tidak secara resmi atau pas pertemuan dengan temen, ada sesi curhat sama kawan atau ketemu sama orang, tiba-tiba ngobrol, oh ya bu mau Puspaga aja gitu, itu di mana ini, jadi itu bentuk promosi juga. Jadi kita kenalkan, oh ada ya bu, iya gratis, kita sampaikan setiap pelayanan di sini tuh gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Bisa apa perbedaan Puspaga kota sama provinsi? Kan banyak orang nggak tahu kan. Oke. Puspaga kota itu dan provinsi itu kan dia punya wilayah kerja masing-masing ya. Kalau kota itu ya berarti kan dia wilayahnya itu seperti daerah. Kalau di Tanjung Pinang khususnya di Kepri itu SMA, SMK, SLB itu di bawah naungan provinsi. SD, SMP itu di bawah naungan kota. Pemerintah kota. Jadi jalurnya itu kita bisa ngambil ke wilayah SD SMP ya, seperti sosialisasi atau ke masyarakat yang sekitar daerah Tanjung Pinang. Tapi kalau Puspaga provinsi itu dia keliling ke seluruh kabupaten kota, bisa ke Batam, bisa ke Anambas, bisa ke Lingga, Karimun, atau sampai ke Natuna sekalipun itu ada ke sana mereka. Jadi wilayah kerja mereka provinsi luas, lebih luas daripada kota. Dan tingkatannya pun Puspaga provinsi itu adalah pembina atau bahasanya ya pembina dari Puspaga Kota Tanjung Pinang, kota sendiri gitu. Jadi terkait dari wilayah kerja, terus strata jalur, terus juga Puspaga provinsi juga sebagai rujukan dari Puspaga kota di kota untuk misalnya ada pelayanan yang Puspaga dari kota tidak bisa menangani. Oke Kak Nesya, sejauh mana dampak Puspaga dalam mendukung ketahanan keluarga di masyarakat? Kalau ketahanan keluarga itu mungkin ada beberapa kali, mungkin sering turun ya untuk sosialisasi atau parenting keluarga itu udah beberapa kali. Tapi kalau untuk ketahanan keluarga kita kan turun tuh menyampaikan informasi atau kita memberikan pemahaman kepada orang tua atau kepada guru, kepada masyarakat bahwa hak anak seperti apa, kekerasan pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Untuk menjaga ketahanan sendiri itu kembali kepada orang yang mendengar hasil dari kita sampaikan. Nah, jadi ada satu kasus memang bukan kasus ya, satu klien yang dia konseling ke sini terkait dia saya mau pisah sama suami gitu kan. Akhirnya kita mediasi, ternyata setelah itu juga jadi cerai. Itu juga termasuk ketahanan keluarga. Nah, itu dari bentuk ketahanan keluarga itu kita masuk ke dalam keluarga yang rentan tersebut, kita sampaikan, kita bimbing keluarga tersebut untuk kembali harmonis kembali. Tapi kembali lagi ke
masyarakat sendiri atau kembali ke orangnya sendiri gitu. Apakah dia hasil yang telah kakak sampaikan bahwa dari A sampai Z kakak udah sampaikan tentang perlindungan anak, kekerasan terhadap anak atau kekerasan terhadap perempuan, tapi tidak dijalankan, berarti itu kembali lagi ke orang tersebut. Jadi bukan tidak mau disalahkan, tapi seperti itu kerjanya harus apa bahasanya tuh terus menerus kerjanya untuk menerapkan kekerasan keluarga ya. Sedangkan keluarga di Tanjung Pinang tidak satu dua orang, tidak satu dua keluarga gitu, dan semua masyarakat harus kita tangani. Ketahanan keluarga itu ya agak sulit juga ya ditangani oleh satu orang konselor ya, nggak mungkin ini gitu. Yang penting dari intinya itu komunikasi atau informasi yang kakak sampaikan itu tersampaikan bahwa iya ternyata perlindungan apa ada tuh gitu kan, undang-undangnya ada, ternyata dilindungi di masyarakat, negara hadir memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan. Yang penting sudah tersampaikan. Dengan hal itu, bila di masyarakat ditemukan kekerasan, dia siap melapor dan berani melapor. Nah, gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki kekerasan baik di rumah atau di hubungan manapun, teman-teman boleh lapor ke Puspaga atau ke mana Kak? BPD. Oke, terima kasih waktunya Kak Putri. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.